Saudara maaf, mungkin saudara pertama ada beberapa yang tidak biasa karena saya tadi tidak langsung doa tutup karena ada beberapa yang Tuhan mau ngomong tadi, jadi saya tunggu dulu. Ya, dan memang beberapa yang saya lihat sebelumnya tepat itulah yang angkat tangan. Di antara saudara yang sedang berdoa untuk pemulihan keluarga, ada yang merasa sendiri terus berlama-lama. Dalam arti engkau berjuang sendirian seolah-olah. Saya mau bilang engkau tidak pernah sendirian. Amin. Amin. Karena Tuhan menyertai Anda. Anda di sini bukan Anda yang mau, tapi Anda dipilih Tuhan udah ada duduk di tempat ini. Amin. Ya, ingat baik-baik, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi ya saudara, bukan nongkrong. Halo, pergi. Buah apa? Buah yang kekal, di mana saudara akan bawa jiwa-jiwa. Amin. Saudara kekasih, saya bersyukur ada di tempat ini, ketemu teman saya lama, Pak Yupo. Ya kan kenal lama, tapi pelayanan ke sini baru hari ini saudara. Makanya tadi saya ada bingung parkirnya, masuknya dan sebagainya. Nah saudara, kita akan belajar banyak hari ini. Ya. Belajar apa? Belajar bahwa Tuhan saudara itu tidak pernah ada mustahilnya sama sekali. Amin. Saudara, kalau Anda tadi saya tanya apa kabar, Anda bilang luar biasa. Ya saudara ketahuilah Tuhan saudara itu senang dengan hal yang tidak biasa. Betul? Amin. Luar biasa itu di luarnya biasa saudara. Ya tapi seringkali anak Tuhan kalau dikasih yang luar biasa kaget. Ya toh ya. Contoh. Daniel harus ketemu singa saudara, bukan ketemu kucing, betul ya? Kenapa? Kalau ketemu kucing itu biasa, betul? Halo. Amin. Ya, saudara tolong rileks, jangan terlalu tegang saudara. Ya, saya senang ngajar dengan rileks saudara, supaya saudara nggak tegang. Ya, seringkali kita tuh nggak ngerti saudara, tapi saudara ngapain perlu ngerti, betul kan? Amin. Background saya bukan sekolah teologi saudara, sekolah saya fisika. Ya, cuman buat saya dulu 5 tambah 2 itu 7, sekarang buat saya 5 tambah 2 berapa? Nah saya tanya balik, saudara mau berapa? Ayo aja. Amin. Amin. Tuhan saudara itu sangat luar biasa saudara. Ya, Anda harus belajar bagaimana cara dia berpikir, itu beda banget. Ya, ketika bangsa Israel, umat yang dipilih, dia dibawa keluar ke tanah perjanjian. Saudara ingat, mereka harus menyeberang Laut Merah, betul? Amin. Cara nyeberangnya gimana? Enggak dibikinin jembatan, saudara, enggak. Ya, caranya gimana? Gampang aja. Ya, mereka disuruh parkir kemah di situ. Ngapain? Ngeliatin laut dan nungguin apa? Nungguin tentara Firaun datang. Nyerbu. Nah, kebanyakan anak Tuhan mengalami ini dan ketakutan dan ngomel. Saya berharap tidak satu pun dari Anda yang ngomel. Amin. Kenapa? Bagi Tuhan, kalau saudara lihat ceritanya di dalam kitab Keluaran, itu sederhana sekali saudara. Ya, kenapa? Israel umat pilihannya harus nyebrang. Cara nyebranginya gimana? Gampang saudara. Ya kan, dipasangi tentara. Soalnya apa? Kalau tidak ada tentaranya, bangsa itu tidak akan nyebrang sampai kapanpun, betul? Halo. Seringkali Anda dan saya juga begitu. Tuhan janji Pak, iya janjinya hebat, benar. Tapi Anda nggak nyampe-nyampe, kenapa? Ya Anda nungguin terus saudara, nyebrang saudara. Lah Tuhan itu laut, nggak ada urusannya dengan laut, katakan amin. Halo. Ini masalahnya masalah cara berpikir saudara. Kalau saudara lihat kisahnya di situ di kitab Keluaran, nanti di rumah tolong saudara baca. Aduh saudara, bagaimana Tuhan caranya saudara. Musa diomelin sama seluruh umat Israel, dia bingung. Tuhan bilang, kamu kenapa bingung? Kamu punya apa? Tongkat, pakai tongkatnya dan laut dibelah saudara. Tapi menarik, Musa sempat ngomong di situ, musuh yang kamu lihat selama ini tidak akan kau lihat lagi setelah hari ini. Why? Kenapa? Karena semuanya ditelan sama laut. Betul? Amin? Amin? Nah, itu baru level pertama. Kan ada next level lagi, betul? Amin.
Saudara, next level itu nggak cuma berhenti di tahun ini loh ya, terus Anda akan ditarik ke atas terus. Kenapa? Karena Alkitab bilang kita akan naik terus, bukan turun terus. Katakan amin. Alkitab bilang kita akan jadi kepala, bukan ekor. Siapa yang setuju? Amin. Kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Nah, itu ada di situ lebih enak, jadi cepat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ingat ya, Anda diciptakan menurut gambar dan rupanya siapa? Tuhan. Setuju ya? Jadi jangan sampai nanti Anda kalau di luar diomongin orang, ada yang ngata-ngatain Anda, kamu kayak si Sono, jangan pernah mau. Halo? Halo? Ya, Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa saudara ditulis? Supaya mereka apa? Berkuasa. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya mereka apa? Laki-laki dan perempuan. Saudara, diciptakannya laki-laki dan perempuan. 28. Anak Allah berfirman, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak, cuculah dan bertambah banyak. Makanya saudara gereja, kalau saudara lihat hari ini di warta juga ada pengumuman akan ada pemberkatan, betul? Karena gereja menganut sebuah kebenaran, apa diberkati dulu baru beranak-anak, jangan dibalik. Halo. Ya, Pak udah terlanjur kebalik dari dulunya. Oke, kalau sudah kebalik dari luar sono, oke kita beresin. Halo. Amin. Ya. Saudara, ingat baik-baik saudara ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah di atas ikan laut dan seterusnya. Saudara perhatiin baik-baik ya. Manusia pertama hidup diletakkan di mana? Di mana? Taman Eden. Tapi tugasnya kemana? Ke bumi. Bumi rumahnya siapa? Rumahnya setan. Karena sepertiga malaikat jatuh dan dibuang ke bumi, betul? Ya. Saudara, jadi dari Eden itu mereka sudah dilatih untuk bakal keluar. Untuk menaklukkan bumi. Nah, tapi sebelum saya berlanjut, saya mau bilang dulu saudara, manusia pertama diciptakan, pertama pria dulu diciptakan dari debu tanah, betul? Betul ya? Jadilah Adam, betul? Terus wanita dibuat dari mana? Tulang rusuk. Jadi memang beda saudara, kalau pria itu pasti gagah bukan cantik. Halo, it's okay Pak. Ya, pria pasti gagah, betul ya? Amin ya. Wanita pasti cantik bukan gagah. Halo, umumnya kulit pria akan lebih kasar, betul? Betul? Ya, karena memang desainnya awalnya memang diciptakannya modelnya beda. Jadi ada satu inner beauty yang diambil dari pria, itu jadilah wanita. Amin. Amin. Nah, menarik saudara, ya. Ketika Allah berkata, Allah memberkati mereka beranak cuculah, yang disuruh hamil pria atau wanita? Wanita. Jadi memang bukan pria yang hamil saudara, jangan dibalik-balik. Ya. Nah, makanya saudara, ya ingat baik-baik, ada dua institusi resmi yang didirikan di Alkitab. Satu adalah keluarga, amin. Dua adalah gereja. Nah,
Makanya di dalam keluarga, pria itu suami itu yang bertanggung jawab membangun rumah strukturnya. Tapi wanita, ya di dalam bahasa Inggrisnya gini, men ya have the responsibility to build the house, rumah bangunannya. Tapi women, wanita itu bertanggung jawab membangun home-nya, suasana rumahnya. Halo, dengan kelembutan, dengan segalanya. Nah ini tugas saudara di dalam keluarga. Ya, ini sebenarnya topik sendiri, tapi ini saya selipin supaya saudara nggak bingung. Ya, nah manusia diciptakan untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Sayang, panggung ini roboh. Kenapa roboh? Ditipu sama setan. Nah saudara kita lihat bagaimana setan nipu. Kejadian 3 ayat 1, tolong. Ini penting saudara, karena bagaimanapun saudara ya, siapa yang setuju bahwa setan umurnya lebih tua dari kita? Ya, jadi kalau soal tipu menipu saudara, dia ilmunya lebih banyak, betul? Betul. Nah, ini lihat saudara, adapun ular yang paling apa? Cerdik. Saudara, setan tidak pernah bisa masuk ke Taman Eden, betul? Dia numpang lewat ular. Kenapa lewat ular? Kenapa bukan yang lain? Karena ular yang paling cerdik. Kalau ngomong masuk akal saudara. Yang lain kalau ngomong agak lemot. Tell me. Ya. Saudara hati-hati ya, setan itu tidak ngobrol kepada saudara dengan cara dia pakai baju hitam terus pakai tanduk. Belum tentu begitu Bapak Ibu. Ya, ini dia lewat ular dan omongannya kelihatannya masuk akal. Jadi hati-hati kalau sesuatunya sepertinya masuk akal, ya tapi tidak sesuai Alkitab, jangan pernah mau didengar. Saya mau bilang kalau saudara diomongin sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, dalam artian kalau saudara diajak ngobrol sama setan, jangan pernah diladenin, tinggal kabur aja. Kenapa? Dia tuh tukang tipu saudara. Halo. Coba caranya dia ngomong saudara. Ya, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Betul? Padahal boleh dimakan atau enggak? Semua boleh atau semua enggak boleh? Semua boleh kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat, betul? Amin. Nah ini saudara, ini titik masalahnya. Jadi ular itu atau setan itu selalu berusaha untuk membuat gambar Tuhan Anda itu jahat. Saudara yang kekasih, siapa yang kalau berdoa menyebut dia Bapak? Amin? Saudara percaya enggak? Tidak ada bapak yang memberikan hukuman kepada anaknya, misalnya anaknya bandel tak kasih kanker kamu baru kapok. Halo? Setuju ya? Setuju ya? Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau Anda tidak melakukan sesuatu itu terus kita dihukum. No. Semua udah selesai disalib. Amin. Amin. Tapi Alkitab bilang jangan berbuat dosa lagi. Halo? Ya. Saudara yang kekasih, jadi semua yang Tuhan sudah sediakan itu sudah dibayar lunas. Tapi ulahnya setan tuh ya kayak gitu itu saudara. Yang sudah dikasih semua dibilang belum. Makanya saudara jangan heran kalau saudara nanti, ya kan, misalnya saudara ngalami sakit sesuatu, saudara didoain sembuh. Atau doain sendiri juga bisa sembuh. Saudara kadang-kadang, ya itu sakit yang semulanya ada terus jadi sembuh, itu kadang-kadang sepertinya balik lagi. Nah kalau saudara ngalamin itu, saudara saya mau minta dengan sangat, saudara tengking itu dalam nama Yesus. Kenapa? Ya setan itu enggak terima kalau Anda sakit. Setan tidak pernah suka kalau Anda sehat. Kenapa? Kalau Anda sehat, Anda pasti berbuah. Katakan amin. Betul? Betul? Ya, setan tuh pengen Anda tuh lumpuh dalam tanda petik. Lumpuh segalanya.
Ya, tidak berfungsi. Nah, kenapa kalau orang sudah dituain sembuh kok tiba-tiba bisa sepertinya balik lagi? Ya, dia tuh tukang tagih, saudara. Tahu tukang tagih? Ya, udah dibayar lunas, bilangin. Suruh pulang aja dia. Pulang sono ke kampungnya sono. Amin. 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 Anda juga harus sadar, terang di dalam Anda itu mengusir kegelapan. Katakan amin. Ini kebetulan ruangan nggak ada jendelanya relatif ya. Ini kalau dimatiin semua lampunya gelap, betul ya? Betul ya? Tapi kalau dinyalain sama Pak Yupo atau Wakil Gembala, begitu lampu saklar dinyalain, nggak ada kegelapan dimanapun yang bisa bilang, sorry Pak, saya tak di sini dulu 10 menit aja. Betul Pak? Begitu on, semua langsung terang. Betul? Amin? Saudara, kegelapan nggak pernah menang sama terang. Siapa yang setuju sama saya? Jadi saudara nggak usah khawatir gitu loh, dimanapun Anda berada. Halo? Pak merinding Pak lewat situ. Ya merinding itu kan perasaan sebentar. Jadi kalau Anda tidur di hotel kebetulan misalnya kamarnya unik. Misalnya unik gimana Pak? Televisinya channelnya bisa pindah sendiri. Itu justru seru saudara. Halo? Jangan minta pindah kamar ya. Loh Pak, serem Pak. Loh, saudara yang in the cost mereka bukan saudara. Halo? Amin. Amin. Nah saudara, inilah yang saya bilang. Anda harus mempraktekkan kuasa itu nyata. Saudara bersyukur ya, Yesus datang ke bumi sebagai Adam yang kedua. Dia tebus semuanya itu saudara. Sehingga apa? Kuasa itu dikembalikan kepada kita. Amin. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saudara lihat ya, cara Tuhan hidup, cara Tuhan ngajar, ya itu mempraktekkan kebenaran sempurna. Dia selalu bilang kalau ditanya, anak tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya melakukan apa yang Bapa lakukan di surga, betul? Ini semua konsisten saudara, dengan apa? Anda berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jangan dibalik ya saudara. Ya. Kenapa? Kenapa orang sakit harus sembuh? Karena di surga nggak ada orang sakit, betul kan? Setuju ya? Di surga nggak ada orang kesurupan, betul ya? Ya, nggak ada sakit penyakit, nggak ada kanker, nggak ada kekurangan duit. Makanya ayatnya bilang Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, tolong ya berpikir bahwa Tuhan saudara tuh terlalu hebat. Makanya saudara saya mau bilang, kenapa orang lumpuh waktu itu disembuhin? Karena di surga nggak ada kursi roda, betul? Lah iyalah repot saudara kalau ada kursi roda. Berapa juta harus disediain, betul? Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya minta dengan sangat, saudara mengerti, Anda ikut Tuhan itu luar biasa, kan Anda dipilih. Bukan Anda yang memilih. Ya. Dan ketahuilah Tuhan saudara itu sangat dahsyat saudara. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, saudara, Allah atau surga tidak pernah punya rencana B bikin alien, betul? Halo? Dia tetap pada rencana semula apa? Manusia yang aku ciptakan menurut gambar dan rupaku harus bisa sukses. Katakan amin. Makanya saya mau bilang saudara, kalau Anda hidup di dunia ini tidak berprestasi, itu something wrong dengan sistem Anda. Halo. Ada yang lagi nanya sama saya, Pak kenapa saya nggak ngalamin terobosan? Justru ini kita harus belajar saudara. Kenapa nggak ngalamin pemulihan saudara? Kita semua lagi belajar, siapa setuju sama saya? Amin. Saudara, Yesus datang ke bumi, dia tidak pernah bikin agama. Setuju saudara? Kenapa? Kalau agama diberitakan lagi saudara, keluarnya peraturan lagi. Apa yang Yesus beritakan? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Istilah bertobat itu bukan berarti seperti saudara dulu bandel terus kitanya jadi nggak bandel, bukan begitu saudara. Bukan cuman itu. Istilah bertobat itu cara berpikir itu dirubah. Ya. Saudara harus tahu, tadi saya bilang, kenapa Yesus tuh nyembuhin semua orang sakit di bumi ini? Karena surga nggak ada penyakit. Yesus itu melakukan apa yang Bapa lakukan. Dan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga nggak ada penyakit.
Ada ayat juga berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan. Halo? Lah kalau kita ngalamin hal-hal yang negatif terus Pak, justru Anda harus pindah kepada sebuah kebenaran. Caranya gimana? Sederhana saudara, bertobat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah kerajaan surga itu apa? Tolong Roma 14:17 komputer. Sebab kerajaan surga bukanlah soal makan dan minum. Amin. Amin. Tapi soal kebenaran, lihat tuh. Soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang kekasih, saya lebih suka pakai yang Inggris. Yang Inggris bukan oleh Roh Kudus, tapi di dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena the kingdom of God, kerajaan surga itu in the spirit, saudara. Ada satu hamba Tuhan yang ngasih ilustrasi tentang kingdom ini bagus banget, saudara. Ya, satu hari dia perjalanan ke Belanda dan dia lihat bunga tulip. Saudara, Belanda itu tulipnya luar biasa, betul? Betul ya? Dan dia lihat di dalam satu rumah kaca, greenhouse. Nah semua tanaman yang ditanam di dalam greenhouse itu tumbuhnya pasti maksimum. Kenapa? Cuacanya diatur, betul? Anginnya diatur, semuanya diatur. Nah dia bilang kerajaan surga itu seperti itu. Kalau Anda dan saya ada di dalam kerajaan surga, Anda akan mengalami kebenaran. Amin. Damai sejahtera dan sukacita. Pak mungkin nggak Pak di dalam itu nggak ada duit? Nggak mungkin. Kenapa? Kalau nggak ada duit nggak ada damai sejahtera, betul? Coba keluarga nggak ada duit. Geger terus saudara. Halo. Mungkin nggak Pak nggak ada makanan? Nggak mungkin, pasti akan ada makanan terus. Gimana caranya Pak? Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Halo. Amin. Daud itu mengilustrasikannya luar biasa banget saudara. Dia bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan. Kenapa? Karena dia tuh menggembalakan domba. Dan Yesus di Yohanes 10 bilang akulah gembala yang baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Anda dan saya jadi dombanya Tuhan, saudara nggak perlu mikir besok makan apa, betul? Betul? Kenapa? Kita cuma mikir besok pasti makan, betul? Amin. Nah saudara tolong yakini ini saudara. Saya bisa ngomong ini bukan asal ngomong saudara. Ya. Tadi Pak Yupo nanya, Pak sekarang full time? Ya dipaksa full time karena dulunya saya nggak mau jadi pendeta saudara. Ya. Full time ikut mana? Ikut surga. Saya tidak punya gaji bulanan, saudara. Lah terus gajiannya kapan? Enggak tahu. Terserah Tuhan. Gaji saya bisa dari mana aja, saudara. Cukup. Ya saya juga bingung. Lebih dari cukup, saudara. Halo? Ya. Maksudnya saya tidak kekurangan. Ya, menikmati hidup terus, saudara. Ya. Enak gak Pak? Kadang-kadang khawatir, ya kadang-kadang bisa khawatir. Tapi saudara harus tahu ya, khawatir atau takut itu percaya pada Tuhan yang salah. Kalau engkau khawatir, itu artinya apa? Engkau percaya pada hal kekhawatiran itu, ya atau ya? Halo. Bernapas dulu, supaya saudara rileks. Bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil, saudara. Amin. Buat Tuhan, buat mujizat itu sederhana saudara. Karena memang nature-nya dia buat mujizat. Tadi saya cerita Pak Yupo, bagaimana rekan-rekan kami, rekan teman-teman saya di Singapura saudara. Itu dan beberapa anak muda, ini cukup banyak anak muda saya lihat. Ya, mereka seminggu sekali keluyuran di Little India. Ngapain? Nyembuhin orang sakit saudara. Ya. Sudah 2,5 tahun mereka melakukan itu kurang lebih, hampir 3 tahun lah. Berapa yang sembuh Pak? 5.000 kurang lebih. Saudara kebayang nggak kalau saudara jalan-jalan di mall kayak gini terus tiba-tiba orang sakit Anda sembuhin? Halo? Mungkin nggak? Mungkin banget. Persoalannya apa? Nggak ada yang bergerak gitu loh. Halo? Nah saya ini lagi bersama beberapa teman kita lagi mau ngembangin. Ya, tahun depan kita akan buat pasukan seperti ini. Saudara senang nggak ada kayak ginian? Amin. Ya, bukan bicara agama, saudara bicara kasih Kristus. Ya, saudara percaya bahwa kasih Kristus buat semua orang? Ya,
Ini kita harus ngebut, saudara. Kenapa? Tuhan gak lama lagi datang, betul? Ya, Tuhan gak lama lagi datang, yes. Tapi saudara jangan nongkrong nungguin Tuhan. Anda dan saya tidak ditugasin Tuhan untuk diem bengong. Betul? Tugasnya jelas, pergi jadikan semua bangsa murid. Ya. Saudara kadang-kadang membuat saya juga kadang-kadang bukan apa-apa, saudara. Ada teman yang sampai saking fokusnya sampai akhir zaman sampai bilang begini, Pak saya udah gak fokus kemana-mana, fokus saya cuma rapture aja. Saya tanya, Pak kalau Anda fokus rapture, Anda pasti rapture. Iya, rapture itu pengangkatan, saudara ya. Ya. Kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh juga cinta Tuhan tapi tidak fokus rapture, kira-kira rapture juga enggak? Bingung saudara. Ya rapture saya bilang. Saudara tahu rapture itu pengangkatan ya. Itu bukan kayak telepon bluebird terus pesan taksi gitu loh saudara. Keretanya yang datang dari sono, bukan kita yang pesen. Betul Pak? Betul. Iya. Jadi kita tugasnya apa? Ya udah nggak usah nungguin keretanya. Halo. Siapa yang percaya bahwa saudara pasti rapture? Ya, amin. Tugas saudara dan saya bukan bengong nungguin rapture loh. Tugasnya jelas apa? Bagikan kasih Kristus. Amin. Amin. Saudara, teman-teman di Singapura waktu Imlek itu ada videonya saudara. Ngapain waktu Imlek Pak? Mereka pakai baju kayak orang Cina itu loh yang ada topinya segala. Tahu kan saudara ya? Terus ngapain? Mereka keluyuran di kelenteng. Melakukan apa? Doain orang sakit. Saudara. Nah mereka memang pakai yang namanya profetik saudara ya. Jadi mereka berdoa sebelumnya dan mereka cari saudara mereka lalu jalan. Terus mereka nunjuk misalnya seorang bapak atau seorang wanita. Ya kan disebut kamu sakit punggung atau ngalamin sakit ginjal atau apa. Orang kan kaget saudara kalau nggak tahu. Tiba-tiba bisa tahu kebaca semua sakitnya, betul? Betul? Dan mereka sembuh. Itu yang jelas-jelas langsung doain. Mereka juga meraktekin apa yang Petrus lakukan. Bayangannya nyembuhin orang sakit. Sembuh Pak, sembuh. Ya. Jadi karena mereka ini anak muda, saudara. Nah, namanya anak muda kan suka eksperimen, suka iseng. Betul ya? Anak-anak muda betul? Ya, suka iseng kan, suka nyoba. Betul ya? Kita dulu juga muda kan suka nyoba, suka ngetes ya kan. Mereka juga ngetes saudara. Alkitab bilang bayangannya nyembuhin, dites sama mereka. Dan terjadi. Dan karena terjadi di anggotanya mereka ada satu orang yang anggotanya itu yang anggota itu yang seseorang ini big size, saudara tahu big size? Ya ukurannya besar, ya alias gemuk. Lah karena dia gemuk saudara bayangannya juga besar. Nah efisien karena bayangannya besar 2 orang sekaligus masuk atau 3 orang di dalam bayangan itu. Ini serius saudara bukan guyon. Ya karena ukurannya besar, bayangannya besar, 3 orang masuk didoain, 3-3-nya sembuh. Keren ya? Halo. Amin. Amin. Saudara percaya Tuhannya orang Singapura, Tuhan kita sama? Ya, kok di sini enggak? Masalahnya mereka berbuat, kita enggak berbuat. Halo. Beberapa mulai bingung. Serem enggak Pak? Enggak ada seremnya saudara. Kita lihat Matius 10. Ayat ke-7. Matius 10 ayat ke-7. Pergilah dan beritakanlah apa? Kerajaan surga sudah dekat. Setuju? 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan. Saudara ini perikopnya, ini bicara Yesus mengutus murid-muridnya. Saudara lihat baik-baik ya. Yesus itu kalau ngutus murid saudara, Yesus tidak pernah bilang doakan orang sakit loh. Dia bilang apa? Sembuhkan yang sakit. Simple ya. Halo. Bisa emang Pak? Bisa saudara. Karena Alkitab bilang tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Amin. Saya sangat berharap saudara sebagai anak Tuhan. Ya.
Anda telan semua yang di Alkitab itu. Sekarang saya mau tanya, Anda baca Alkitab sama baca yang lain, banyak mana? Jujur. Kebanyakan ngaku banyak baca yang lain, betul Pak ya? Ya jangan heran kalau iman saudara goyang. Pak, baca Alkitab tuh nggak ngerti saudara. Sekali lagi saya mau bilang, ngapain harus ngerti? Ngerti itu urusan belakangan saudara. Amin. Alkitab berkata apa? Telan aja saudara. Yesus kalau berkata apa sih terjadi, betul? Betul? Ya. Caranya Yesus berjalan, coba saudara lihat aja. Waktu murid-muridnya ketakutan setelah dia dibunuh di salib, dia bangkit kan, Yesus, amin. Setelah bangkit ngapain saudara? Dia bangkit, terus dia ngapain? Dia temuin murid-muridnya di dalam ruangan yang terkunci. Dia ketok-ketok, enggak saudara, dia masuk aja bleng. Kok bisa masuk? Ya sederhana saudara. Gimana sederhana? Dia pernah bilang, akulah pintu, betul? Betul? Ya kalau dia bilang akulah pintu, ya enggak ada pintunya, pintunya dikunci ya, pasang pintu sendiri kenapa salah? Halo? Saya berharap saya tidak terlalu cepat saudara ya. Tapi saya ingin merefresh Anda semua. Jadi apa yang Yesus katakan, akulah pintu, itu sama dia dipasang pintunya saudara di ruangan itu. Terus dia masuk. Dia pernah berkata juga, akulah jalan. Amin. Jadi nggak ada istilah nggak ada jalan itu nggak ada saudara. Amin. Persoalannya bagaimana Anda dan saya bisa percaya itu bisa terjadi. Halo. Tanda-tanda ini menyertai orang, mereka akan mengusir setan, bukan diusir sama setan saudara ya. Jangan sampai Anda diusir sama setan saudara. Halo. Beberapa ketawa. Pak jangan urusan sama mereka. Lu saudara, Anda itu didesain untuk berurusan dengan mereka. Halo. Mereka jangan diganggu Pak. Saudara Anda nggak ganggu mereka, mereka ganggu Anda terus. Jadi mending dihantam aja frontal dari depan. Beberapa mulai cengar-cengir, ketawa-ketawa. Apa nggak serem Pak? Apa sih serem itu? Halo. Satu hari saya ke Bali, ada tugas. Saya ke Bali, saya dan istri 3 malam tepatnya. Itu 2 malam di hotel sama teman karena ada tugas. Habis itu 1 malam ada teman saya punya villa di Bali, minta dikunjungin dan saya diminta nginep situ. Dan kami nginep di situ. Villanya sih nggak berapa besar saudara. Villanya tuh di atas bangunan utama di depan ada 4 kamar. Terus ada kolam renang kecil, terus ada taman, ada kolamnya di belakang. Ada ikan gituan. Ya. Dan saya ditidurin di belakang. Di belakang itu ada seperti rumah dari Kudus, rumah kayu yang diimport langsung ditaruh. Ya. Rumahnya model rumah Kudus yang kuno itu, kayu tua. Tapi di dalamnya saudara dipasangin kasur, ranjang baru, AC baru dan sebagainya. Nah waktu ada tamunya teman saya, sharing-sharing, kita worship, kita doa. Dia sempat nanya, Pak pendeta tidur di mana? Saya di belakang itu, saya bilang. Dia kaget saudara, Pak di situ serem loh. Banyak suka yang lihat yang gede-gede. Emang yang gede apaan? Saya bilang. Ya yang gede-gede. Atau saya bilang, bukankah yang di dalam kita tuh jauh lebih gede? Amin. Amin. Saudara, saya mau jujur ya, saya nggak mungkin langsung bilang sama yang punya rumah, sorry katanya serem, saya pindah dong. Saudara, muka Tuhan mau ditaruh di mana ntar? Halo. Amin. Amin. Betul ya? Saudara 4 kamar yang di depan itu udah penuh semua, saya nggak mungkin gusur orang, betul kan? Cuman kalau saudara berpikir itu dan ketakutan, ya bereslah saudara. Kenapa beres? Karena itu bangunan tua, rumah udah tua, diimpor dari daerah saudara. Kayunya tua, turun dari kasur, Anda nginjek kayu yang tidak pas saudara. Pasti kayunya akan, dan pasti berbunyi, betul? Ya, tengah malam bayangin, kayu diinjek berbunyi. Kepikir kan?
Habis kayu bunyi saudara, itu ada lemari kecil tua juga, engselnya udah nggak bener. Karena posisinya landasan lantainya miring, karena keinjek, ini pintu lemari akan kebuka sendiri, betul kan? Pas kan habis itu? Iya, pas pikirannya kemana-mana. Ya, saudara kekasih, saya mau bilang saudara, mau ada apapun saudara nggak usah peduli. Yang menyertai Anda tuh jauh lebih hebat. Halo? Amin. Itu yang membuat Anda dimanapun Anda akan terus hebat dan tidak pernah kalah. Siapa yang percaya? Pak, tapi tantangannya, lu saudara kalau nggak mau tantangan ya nggak mungkin. Saudara, kalau saya mau bilang gini, setuju nggak Anda kira-kira? Goliat lahir untuk promosinya Daud, siapa yang setuju? Jadi kalau Goliat nggak lahir nggak ada promosi, betul ya? Betul. Jadi kalau Anda doa minta promosi, Tuhan senang banget. Kenapa? Anda sadar bahwa Anda pasti akan dipromosi, betul? Tapi Tuhan juga setuju apa? Tak lahirin Goliat deh. Bukan tak lahirin Goliat, saudara. Maksudnya akan ada Goliat yang Anda harus hajar. Amin. Amin. Dengan apa? Ya cuman batu, saudara. Halo. Nah saudara, hari ini saya mau bilang, tolong biar hatimu, ya, itu jangan lihat yang dulu-dulu lagi. Kenapa sih? Dalam Kristus engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dan sebagai ciptaan baru engkau akan diangkat Tuhan naik terus. Amin. Tidak pernah turun. Kau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tadi saudara nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, betul? Amin. Saudara mau mengalami hidup yang tidak ada mustahilnya sama sekali? Amin. Amin. Ya, serem gak Pak? Jangan mikir seremnya saudara. Ya kan, saya juga paksa Tuhan jadi seperti itu. Ya, gimana sih Pak rasanya? Ya, saudara, dulu saya punya gaji, punya perusahaan. Terus jadi nggak bergaji gimana caranya? Saya juga bingung saudara. Ya kan, tapi Tuhan saya nggak pernah bingung, betul kan? Setuju saudara? Ya, anak sekolah duitnya dari mana? Ya nggak tahu juga, pokoknya Tuhan adain duit terus. Halo? Saudara, saya berdoa supaya nanti saudara sebelum Anda pulang, Anda bisa menikmati benar-benar. Menikmati apa? Kasih Tuhan itu sangat amat luar biasa. Amin. Jangan pernah bilang Tuhan itu jahat, saudara. Tuhan saudara itu sangat luar biasa baik. Ada seorang muda, saudara, pendeta muda di luar negeri, dia nulis sebuah artikel. Dan itu membuat saya kaget, saudara. Dia nulis gini, saudara. Saya bersyukur punya Allah Bapa yang kita doa selalu berkata Bapa kami yang ada di surga. Betul? Ya. Dan dia bilang, saya senang banget kenapa Bapak saya di surga itu Bapak yang boros. Saudara yang kekasih, saya mau tanya saudara. Saudara setuju Bapak saudara di surga itu boros buat kita? Beberapa bingung biasanya. Bahkan ada yang kaget karena istilah boros itu kecenderungannya negatif. Saya mau bilang ya, 5 roti 2 ikan, sisanya berapa? Berapa? Boros nggak saudara? Boros. Saudara kalau buat anaknya dia itu boros. Betul? Amin. Dia tidak pernah ngasih pas-pasan, amin. Ya. Tapi kalau cara berpikir saudara masih tetap yang zaman kuno terus, repot saudara. Hari ini saya berdoa. Supaya setiap saudara menerima apa? Pewahyuan. Bahwa Tuhan saudara itu dahsyat. Amin.
Nah, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya minta pemusik boleh naik. Saya udah lewat nih, sorry. Jamnya lewat, gak apa-apa saudara ya. Puterin lagu apa aja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil aja boleh. Tahun lalu, ini udah November ya, tahun lalu. Ya kurang lebih setahun yang lalu lah, saya tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya minta tahun depan, maksudnya 2013 ini loh. Kasih saya ini, keluarga saya kasih kejutan-kejutan yang enak gitu loh. Kejutan itu maksudnya berkat-berkat yang tidak pernah disangka-sangka. Ya. Dan saudara, ternyata Tuhan kasih saudara. Ya, kasih apa saudara? Ini membuat kita tuh kaget-kaget. Kaget gimana? Kan gak masuk akal. Salah satunya saudara, pada saat saya ulang tahun, itu ada yang ngasih selamat lewat BlackBerry. Pak, selamat ulang tahun ya. Saya bilang terima kasih. Ya, terus dia nanya, besok ada di rumah enggak? Saya bilang maaf, besok kebetulan saya harus terbang keluar karena ada tugas. Saya tanya, kenapa emang? Ya kan, enggak, saya mau datang ke rumah Bapak, saya mau bawa tukang. Biasanya kan orang datang ngasih hadiah ulang tahun, betul kan saudara? Enggak pun juga enggak apa-apa saudara, betul? Amin? Saya mau bawa tukang Pak, saya tanya, lu tukang buat apa? Saya mau ngasih hadiah Bapak dan keluarga ngecat satu rumah Bapak. Saudara kebayang enggak? Satu rumah itu dicat saudara. Tapi enggak cuma ngecat ternyata, dia juga mungkin kaget saudara, tapi Tuhan suruh dia kan. Kenapa? Karena rumah saya itu udah 15 tahun gak pernah dicat saudara. Sehingga kalau ngecat lagi itu bukan ngecat, namanya sedikit renovasi, plafonnya ganti semua. Ini terjadi saudara. Sampai hari ini saya gak tahu tuh nilainya berapa, tapi yang jelas rumah saya selesai dicat. Cara Tuhan beresin rumah saya itu ajaib. Karena tukangnya juga bukan tukang saya, manajemennya juga bukan saya, jadi yang manajemen semuanya yang ngatur juga yang ngasih. Saya nggak pernah ngerti saudara barang itu datang dari mana, harga berapa, yang bayar siapa, saya juga nggak ngerti. Saya cuma ngertinya menikmati aja, kami cuma menikmati. Satu hal yang ajaib saudara apa, ketika tukangnya mau nyampe ke kamar, bongkar kamar, itu kan kami harus keluar dari kamar, betul kan? Ya. Itu biasanya dia cuma ngasih 1 atau 2 hari sebelumnya. Pas nyampe kamar anak saya, pas anak saya lagi tugas keluar kota, kantornya. Pas nyampe ke kamar saya saudara, itu pas saya lagi tugas ke Bandung saudara. Ajaib. Jadi saya gak perlu nginep di hotel untuk bayar hotel, enggak saudara. Tuhan kasih saya nginep di luar dan itu pas nyampe ke kamar saya. Siapa yang ngatur? Surga. Saya mau bilang hari ini, siapa di antara Anda yang waktu lahir itu milih bakal lahir seperti ini? Ada? Gak ada kan? Tiba-tiba Anda lahir begitu aja kan? Amin. Nah saya mau tanya, kalau Anda lahir, kira-kira surga tahu gak Anda lahir? Surga tahu. Jadi saya mau bilang, kalau Anda yakin bahwa surga tahu, Anda tidak akan pernah kekurangan sampai kapanpun. Saya minta memuji naik. Kalau engkau nyanyi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tolong nyanyikan dengan kesungguhan yang sempurna. Amin. Gimana caranya Pak menikmati semua kemustahilan itu? Sederhana saudara. Renungkan firman Tuhan setiap waktu. Amin. 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 Jangan izinkan semua yang ada di luar. Saudara tahun depan nanti akan begini begitu saudara, Tuhan jauh lebih tahu. Amin. Dia pernah berfirman, akulah Alfa dan Omega, betul? Dia yang awal dan dia yang akhir saudara. Di akhirnya dia juga udah nungguin Anda.